Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudine Telita Putri dari kelas 7A dengan NIM 9. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kesalahan berbahasa dalam diskusi siswa kelas 4 sekolah dasar untuk memenuhi tugas akhir semester. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan berbahasa Indonesia yang dilakukan oleh siswa kelas 4 sekolah dasar. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia yaitu teknik analisis data kualitatif, meliputi kesalahan secara fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kohesi dan koherensi dalam proses diskusi yang dilakukan siswa sekolah. Pendahuluan. Hastuti 2003-18 mengungkapkan bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan menggunakan dua bahasa secara berganti-ganti disebut dwi kebahasaan. Menurut Suwito tahun 1083-80, pengertian tentang dwi kebahasaan sebagai salah satu dari masalah kedwibahasaan terus mengalami perkembangan. Hal tersebut disebabkan oleh pengertian kedwibahasaan yang bersifat nisbi atau relatif. Kenisbian yang terjadi karena batasan seseorang untuk bisa disebut sebagai dwibahasawan, sehingga pandangan tentang kedwibahasaan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kedwibahasaan merupakan kemampuan menggunakan bahasa yang dimiliki oleh seseorang dengan sama baiknya atau mengacu pada pengetahuan akan dua bahasa sekaligus. Bahasa pertama atau B1 dikuasai terlebih dahulu, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemakaian bahasa kedua atau B2. Sebaliknya, bahasa kedua atau B2 juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemakaian bahasa pertama atau B1. Peristiwa semacam ini dapat menimbulkan interferensi. Kesalahan berbahasa akan selalu ada, terutama bagi mereka yang sedang belajar bahasa. Sebagai suatu proses pembelajaran bahasa, dinilai sangat wajar apabila ditemui kesalahan. Kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam setiap tataran linguistik. Kesalahan berbahasa yang paling umum terjadi akibat penyimpangan kaidah bahasa. Kesalahan berbahasa secara sederhana dimaknai sebagai penggunaan bahasa baik dilakukan secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari kaidah bahasa. Secara sederhana, analisis kesalahan berbahasa dapat dilakukan oleh guru terhadap kesalahan siswa yang sedang belajar bahasa. Kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa dapat terjadi dalam berbagai bidang, dan hal tersebut merupakan suatu yang wajar terjadi. Berikut contoh kalimat yang terdapat kesalahan berbahasa di dalamnya. Bencana tanah longsor membuat jalan ketutup tanah sama batu. Berdasarkan contoh kesalahan berbahasa tersebut, dapat diketahui bahwa kalimat di atas merupakan suatu kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah berbahasa. Kesalahan ini dapat tergolong kesalahan berbahasa pada tataran morfologi dan sintaksis. Kesalahan secara morfologi terletak pada kesalahan penggunaan afiks yang tidak tepat. Kesalahan tersebut disebabkan penggantian prefiks ter menjadi ke. Dalam bahasa Indonesia tidak ada prefiks ke. Prefiks tersebut merupakan prefiks dalam bahasa daerah yang digunakan oleh siswa ke dalam bahasa Indonesia. Kesalahan secara sintaksis terletak pada kesalahan penggunaan konjungsi yang ditemukan dalam kalimat tersebut. Siswa menggunakan kata sama sebagai konjungsi, padahal kata sama bukan sebuah konjungsi. Seharusnya kata tersebut diganti dengan kata hubung yang lebih tepat, yaitu kata dan untuk menunjukkan unsur yang setara atau senilai. Setelah diperbaiki, kalimat tersebut menjadi
Bencana tanah longsor membuat jalan tertutup tanah dan batu. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data yaitu siswa kelas 4 sekolah dasar. Instrumen yang digunakan yaitu observasi. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data kesalahan berbahasa yakni teknik hasil dan pembahasan. A. Kesalahan berbahasa Indonesia secara fonologi dalam diskusi kelas 4 sekolah dasar. Kesalahan pelafalan karena perubahan dan penghilangan bunyi tertentu. Kesalahan fonem terjadi pada pelafalan perubahan diftong yang meliputi kesalahan perubahan bunyi vokal A yang berubah menjadi E dan kesalahan perubahan bunyi diftong AU yang tergantikan bunyi vokal O, dan kesalahan pelafalan karena penghilangan bunyi tertentu yang terjadi pada penghilangan konsonan meliputi penghilangan bunyi konsonan H, S, dan bunyi vokal E. B. Kesalahan berbahasa Indonesia secara morfologis. Kesalahan penggunaan afiks yang tidak tepat dan penghilangan afiks. Kesalahan penggunaan afiks yang tidak tepat meliputi kesalahan penggunaan prefiks ter yang tergantikan prefiks ke, kesalahan penggunaan sufiksnya, kesalahan penggunaan konfiks memkan, kesalahan penggunaan prefiks nge, dan kesalahan penggunaan sufiks kan. Kesalahan secara morfologi terjadi pada kesalahan penghilangan afiks yang terjadi atas kesalahan penghilangan prefiks ber dan kesalahan penghilangan prefiks me, mem, meng yang merupakan allomorf dari prefiks men. C. Kesalahan berbahasa Indonesia secara sintaksis. Kesalahan bidang frasa dan kalimat. Kesalahan dalam bidang frasa meliputi kesalahan penghilangan preposisi, penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan. Kesalahan dalam bidang kalimat meliputi kesalahan akibat penggunaan istilah asing. Kesalahan penghilangan konjungsi, penggunaan konjungsi yang tidak tepat, dan adanya pengaruh bahasa daerah. Adanya pengaruh bahasa daerah tersebut dikarenakan faktor kebiasaan dalam komunikasi lisan sehari-hari. Kesalahan selanjutnya karena penghilangan preposisi, yakni pada preposisi di. Kesalahan lainnya adalah penggunaan istilah asing yang terjadi pada munculnya kata games dalam kalimat yang seharusnya berbahasa Indonesia. D. Kesalahan berbahasa Indonesia secara semantik. Mencakup kesalahan pilihan kata atau diksi yang dilakukan oleh siswa dalam proses diskusi terdiri atas penggunaan kata-kata yang tidak tepat yang diakibatkan pilihan kata tidak baku serta tidak lazim digunakan, misalnya kata kalau, kayak, lihat, enggak, dan TV. Kesalahan diksi menjadi kesalahan berbahasa Indonesia dengan jumlah terbanyak yang ditemukan dalam proses diskusi siswa sekolah dasar. E. Kesalahan kohesi dan koherensi. Kesalahan kata ganti atau pronomiana, kesalahan penanda kata penghubung atau konjungsi, dan kesalahan penyulihan atau substitusi. Pada kesalahan kohesi yang paling banyak pada kesalahan penyulihan. Kesalahan koherensi yang ditemukan dalam wacana percakapan siswa terdapat pada percakapan yang tidak koheren atau antara guru dan siswa. Namun demikian, secara umum wacana diskusi siswa dapat dikatakan koheren walaupun terdapat beberapa penanda kohesi yang tidak dieksplisitkan. Kesimpulan. Kesalahan berbahasa Indonesia secara fonologi yang ditemukan dalam proses diskusi siswa kelas 4 sekolah dasar terdiri atas kesalahan pelafalan karena perubahan dan penghilangan bunyi tertentu, kesalahan pelafalan karena perubahan bunyi vokal dan pelafalan perubahan bunyi diftong yang meliputi kesalahan perubahan bunyi vokal A yang berubah menjadi E, dan kesalahan perubahan bunyi diftong AU yang tergantikan bunyi vokal O, dan kesalahan pelafalan karena penghilangan bunyi konsonan meliputi kesalahan penghilangan bunyi konsonan H, S, dan bunyi vokal E. Kesalahan berbahasa Indonesia secara morfologis yang ditemukan dalam proses diskusi siswa kelas 4 sekolah dasar terdiri atas kesalahan penggunaan afiks yang tidak tepat dan penghilangan afiks. Kesalahan penggunaan afiks yang tidak tepat meliputi kesalahan penggunaan prefiks ter yang tergantikan prefiks ke, kesalahan penggunaan sufiksnya, kesalahan penggunaan konfiks memkan,
kesalahan penggunaan prefix nge, dan kesalahan penggunaan sufiks kan. Kesalahan secara morfologis terjadi pada kesalahan penghilangan prefiks ber dan kesalahan penghilangan prefiks me, mem, men, meng yang merupakan alomorf dari prefiks men. Kesalahan berbahasa Indonesia secara sintaksis yang ditemukan dalam proses diskusi siswa sekolah dasar kelas 4 meliputi kesalahan bidang frasa dan kalimat. Kesalahan dalam bidang frasa meliputi kesalahan penghilangan preposisi, penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan. Kesalahan dalam bidang kalimat meliputi kesalahan akibat penggunaan istilah asing, kesalahan penghilangan konjungsi, penggunaan konjungsi yang tidak tepat, dan adanya pengaruh bahasa daerah. Adanya pengaruh bahasa daerah tersebut dikarenakan faktor kebiasaan dalam komunikasi lisan sehari-hari. Kesalahan selanjutnya karena penghilangan presuposisi, yakni pada preposisi di. Kesalahan lainnya adalah penggunaan istilah asing yang terjadi pada munculnya kata games dalam kalimat seharusnya berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara semantis yang ditemukan dalam proses diskusi siswa kelas 4 sekolah dasar mencakup kesalahan pilihan kata atau diksi yang dilakukan oleh siswa dalam proses diskusi, terdiri atas penggunaan kata-kata yang tidak tepat yang diakibatkan pilihan kata tidak baku serta tidak lazim digunakan, misalnya kata kalau, kayak, lihat, enggak, dan TV. Kesalahan kohesi dan koherensi yang ditemukan dalam proses diskusi siswa kelas 4 terdiri atas kesalahan penanda kata hubung atau konjungsi, kesalahan penyulihan atau substitusi, dan kesalahan repetisi atau pengulangan.